Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself alias untuk para tukang dan penghobi. Oke baik, pada video kali ini saya mau membahas suatu produk cat yang menurut saya itu sangat unik, baik secara aplikasi dan secara tampilan. Ya, itu adalah produk dari Runner DIY. Ya, seperti ini. Dan ini tuh, menurut saya itu adalah salah satu produk yang langka dan juga itu khas, mempunyai ciri khas ya. Jadi dengan pengaplikasian Runner DIY ini itu dia menghasilkan finishing yang vintage, tua, kuno. Ya keren lah pokoknya lah. Bagi yang suka dengan tampilan-tampilan yang kuno-kuno gitu atau yang jadul-jadul gitu ya cocok menggunakan Runner DIY ini. Karena memang untuk finishing ini menggunakan Runner DIY ini itu dia memang dikhususkan untuk finishing yang vintage seperti dengan slogannya dia. Oke baik, kira-kira bagaimana sih keunikan dari bahan cat ini dan bagaimana cara aplikasinya dan bagaimana hasilnya nih kira-kira nih. Ya, saya juga melakukan tutorial ya. Baik, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis dan mari kita eksekusi. Ya, dalam pengaplikasian Runner DIY ini itu kita bagi menjadi dua tipe ya. Tipe pertama untuk kayu yang mengandung tanin dan untuk yang kedua tipe yang tidak mengandung tanin. Dan adapun untuk jenis kayu yang dia itu mengandung tanin itu seperti kayu kamper, kayu jati dan lain sebagainya ya. Oh ya, tanin itu bukan getah ya, tapi dia zat lain yang dia itu bisa disebut polifenol. Ya, mungkin teman-teman bisa lebih rinci ya mencarinya di Google ya apa sih zat tanin itu. Nah, jadi apabila kayu tersebut itu mengandung tanin, jadi kita tidak perlu menerapkan aktivator. Dan apabila itu kayu dia tidak mengandung tanin, nah kita perlu menerapkan aktivator ini. Ya baik, untuk langkah pertama itu kita pisahkan antara kayu tanin dengan kayu yang non tanin. Jadi aplikasi pertama ini kita mengaplikasikan aktivator ACM113. Ya cairannya ini agak kecoklatan kehitaman ya. Oke. Untuk aktivator ini dia itu berfungsi bertindak sebagai primer pada kayu non tanin. Aktivator ini itu dia akan bereaksi seperti reaksi pada kayu yang mengandung tanin saat aplikasi reaktif stand. Bisa dibilang dia ini sebagai pengaktif zat tanin. Dan adapun untuk yang kayu non tanin jadi tidak perlu menggunakan aktivator karena tanin yang ada pada kayu dapat langsung bereaksi dengan reaktif stand yang akan diaplikasikan di langkah selanjutnya. Ya, jadi untuk aktivator ini itu kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu dan pastikan kayunya itu rata dan halus. Kita juga bisa menggunakan spray gun ya, dan setelah aplikasi ini itu kita tunggu kering sekitar 1 sampai 2 jam. Oke, setelah kering ini kita gosok dulu menggunakan Scotch Brite ya. Jadi agar kita untuk menghilangkan yang bagian kasar-kasarnya, jadi kita mengaplikasikan menggosok dengan Scotch Brite. Untuk langkah selanjutnya ini kita mengaplikasikan reaktif stain. Di sini ada M113 atau T62 dan M113 atau T80. Nah, jadi ini kita bagi dua nih untuk kayunya nih yang menggunakan aktivator dan yang tidak menggunakan aktivator. Ya, jadi itu tadi yang ini ya, yang T62 dan ini yang T80 ya. Jadi perbedaan cairannya itu bisa dilihat. Dan untuk yang penerapan, untuk yang T62 ini dia itu ada kecenderungan warnanya itu green blue shade ya. Jadi ada kecenderungan warna hijau biru ya. Dan fungsi dari reaktif stain ini itu bisa dibilang adalah pewarnanya atau wood stain-nya. Jadi reaktif stain ini dia itu akan bereaksi dengan tanin pada kayu dengan kandungan tanin dan bereaksi dengan aktivator pada kayu yang non tanin apabila kita mengaplikasikan aktivator sebelumnya. Jadi untuk unsur warnanya seperti yang saya sebutkan tadi yaitu green blue shade, dan untuk yang reaktif stain yang T80 dia itu ada unsur warna grey dan blue atau abu-abu kombinasi biru. Ya, dan ini kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu pada kedua kelompok tadi ini. Bisa juga menggunakan spray gun ya, namun cukup menggunakan kuas pun itu lebih dari cukup. Ya, dan setelah itu kita tunggu kering sekitar 2-3 jam ya. Bisa kita lihat untuk warnanya itu yang menggunakan reaktif stain itu menjadi gelap ya. Di situ bisa kita lihat ya. Oke baik, ini kita tunggu kering sekitar 2-3 jam.
Ya, ini adalah tampilan setelah kering ya untuk reactive stain-nya ya. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan mengaplikasikan equalizer ya. Jadi equalizer ini ada dua, yaitu M116 dengan M119 ya. Ini M116, kemudian untuk yang M119 dia cairannya agak lebih bening dari yang M116 seperti ini ya. Dan untuk fungsi dari equalizer ini, dia akan menghentikan reaksi kimia antara stain dan tanin pada kayu yang mengandung tanin. Kemudian akan menghentikan reaksi kimia antara aktivator dengan stain pada kayu yang non tanin. Jadi equalizer ini membuat warna menjadi stabil dan siap untuk lapisan aging effect atau lapisan top coat. Ya, sebelum pengaplikasian equalizer, ini kita gosok dulu menggunakan Scotch Brite. Kemudian kita kuaskan ya. Dan ini untuk yang M116 dia itu ada kecenderungan warna itu hijau abu-abu ya, seperti ini misalnya. Untuk yang M116 kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu ya. Dan untuk yang tanpa menggunakan aktivator pun, aktivator dan reactive stain dan sekarang equalizernya itu kita kuaskan juga, dan dia itu muncul unsur kayak hijau-hijau gitu ya, kayak hijau-hijau gitu. Kemudian untuk yang equalizer yang M119 dia itu ada unsur warna hijau gelap dan merah, kemerah-merahan seperti ini. Jadi warna merahnya itu seperti terlihat ya pada pengaplikasian ini untuk yang menggunakan aktivator tadi ya. Kemudian untuk yang tanpa menggunakan aktivator dia warnanya menjadi kecenderungan kehijau-hijauan. Ini dalam keadaan basah. Ya, kemudian untuk yang kayu yang sebelahnya dia warnanya menjadi hijau agak terang dikit. Ya, ini yang untuk yang tanpa aktivator. Dan setelah aplikasi equalizer ini, itu kita tunggu kering. Ini agak lama nih, sekitar 12 jam atau semalaman ya, kita tunggu kering ya. Dan kita akan lihat bagaimana hasilnya ya. Seperti yang kita lihat tadi dia warnanya itu saat kita mengaplikasikan equalizer itu sangat berbeda ya. Ya, jadi kaget-kagetan warnanya ya. Setelah kering untuk lapisan equalizernya, itu kita akan mengaplikasikan aging effect ke beberapa benda kerja ya, jadi tidak semuanya. Namun sebelum kita itu mengaplikasikan aging effect, apabila ingin tampilan vintage, kuno, jadul, itu kita gosok dulu dengan Scotch Brite atau bisa juga menggunakan kawat ya. Dan di sini adalah aging effect M121. Dia untuk cairannya dia berwarna putih susu seperti ini. Dan pengaplikasiannya itu kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu seperti ini ya. Ya, jadi aging effect ini seperti saya bilang tadi, dia akan memberikan tampilan yang kuno, jadul. Jadi akan lebih terlihat lagi untuk tampilan-tampilan kuno jadulnya. Kalau tidak menggunakan efek, kita bisa lanjut ke langkah top coat. Nah, jadi tampilannya tanpa aging effect, dia itu lebih ke tampilan antik. Ya, ini kita kuaskan. Dan di sini setelah aplikasi aging effect ini, itu kita tunggu kering ya, sekitar 1 sampai 2 jam. Oke, setelah aging effect-nya itu kering, itu kita gosok menggunakan Scotch Brite sampai serat kayu itu terlihat kembali, sampai lapisan aging effect-nya itu habis ya. Ya, di sini kita gosok semua sebelum kita mengaplikasikan top coat. Nah, jadi untuk aplikasi top coat untuk produk runner DIY ini, itu kita bisa menggunakan yang top coat lain, yaitu yang berbahan dasar air atau yang berbahan dasar solvent base seperti NC, PU, melamine atau epoxy. Namun lebih disarankan untuk menggunakan top coat yang satu merek, yaitu TC M009 ini, bawaan dari runner DIY ini. Dan untuk warnanya dia putih susu seperti ini ya. Dan untuk pengaplikasiannya di sini saya menggunakan kuas ya. Dan teman-teman bisa juga menggunakan spray gun dan itu akan lebih merata lagi. Namun kalau dari sisi tampilan itu dia lebih memberikan kesan doff, jadi tidak memberikan kesan glossy ya. Ya maklum kalau untuk yang finishing antik atau jadul itu lebih cocok dengan yang doff ya. Ya, ini untuk yang kayu yang menggunakan aging effect tadi itu kita berikan top coat juga. Kemudian untuk yang kayu yang tidak menggunakan aging effect juga kita berikan top coat seperti ini. Kita kuaskan top coat ke seluruh bagian kayu yang telah kita finishing tanpa menggunakan aging effect. Dan setelah aplikasi top coat ini, itu
kita menunggu kering sekitar 24 jam. Dan apabila dirasa masih kurang, itu masih bisa kita ulang lagi untuk langkah top coatnya ini. Ya, kira-kira seperti ini untuk hasilnya ya, untuk hasil dalam kondisi basahnya. Jadi untuk top coatnya dia akan menyebar ke seluruh permukaan kayu yang telah kita berikan top coat. Tadi adalah tutorialnya ya, dan untuk hasilnya dari finishing menggunakan DIY ini. Jadi tadi ada berbagai macam jenis warna ya yang berhasil diciptakan dari kombinasi aktivatornya, kemudian reactive stain-nya, kemudian equalizer, aging effect, dan top coat-nya. Ya, ini beberapa contoh ya. Jadi yang pertama yang kayu ini, tampilannya jadi tua, agak kehitaman. Tadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana tahapannya ya untuk menghasilkan warna seperti ini. Kemudian ada lagi nih yang warna agak keputihan seperti ini. Kemudian ada lagi yang warnanya itu dia agak kehijauan ya, tua tapi hijau seperti ini. Ya, kemudian ada yang warna kayak jadul banget nih kayu nih. Nah, kayak jadul banget ya, kayak kayu tua banget yang lama ketanam dalam tanah itu muncul ke permukaan nih kayak gini nih. Oke, kemudian yang ini juga sama nih, tua. Dan seratnya itu tetap terlihat ya. Dan ini yang agak hijau nih, tetap terlihat. Kemudian ada yang cenderung warna ke orange dan ke kuning-kuningan seperti ini. Ya, terkesan antik ya. Ini yang orange nih, orange tua, orange dove ya. Di sini jadi salah satu kelebihan Runner DIY ini, dia ini ya, belum ada sih saya temukan itu wood stand yang hasilnya itu seperti ini ya. Nah, ini untuk yang coklat tua ya, jadi kayak furniture lama gitu, kayak bekas nenek gitu. Ya, jadi ini adalah contoh lainnya ya untuk tahapan-tahapan aplikasinya. Ini saya dapatkan dari penjualnya langsung ya, Runner DIY ya. Jadi teman-teman mungkin bisa DM saya apabila ingin mendapatkan tahapan ini atau langsung ke penjualnya ya. Ya, sungguh cantik untuk beberapa hasilnya ya dengan tahapan yang berbeda-beda. Kemudian apa sih kira-kira keunikan, kelebihan, dan kekurangannya? Jadi yang pertama adalah masalah keunikan. Nah, jadi untuk keunikan dari finishing menggunakan Runner DIY ini, jadi saat kita ingin mengaplikasikan dari reactive stain kita ke equalizer, apabila kita itu salah dalam pengaplikasiannya, dia akan menghasilkan warna yang juga itu membuat kita kaget. Wah, tiba-tiba kok wah warnanya jadi seperti ini nih saat kita kasih equalizer nih. Nah, seperti itu yang seperti saya tutorialkan tadi ya. Ya, itu adalah salah satu keunikannya dan tampilan yang vintage ya. Ya, dan untuk kelebihannya itu saya sudah mencatat beberapa kelebihannya. Contoh misalnya dia mengubah kayu baru menjadi tampilan vintage, kayu tua gitu, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian dia keindahan serat kayu dia tetap ditampilkan ya, seperti ini, dan serat kayu. Kemudian dia seolah-olah dia membuat efek 3D, 3 dimensi ya, dimana yang setahu saya itu belum ada sih wood stand yang dapat memberikan efek 3 dimensi seperti Runner DIY ini, seperti ini. Ada lagi nih, yaitu warnanya juga unik nih ya teman-teman. Warnanya itu menurut saya itu tidak ada juga ya pilihan di beberapa wood stand yang ada di Indonesia ya, terutama ya, entah itu dari merek apapun itu ya. Namun ini dia memiliki ciri khasnya itu ya, warna-warnanya aneh-aneh menurut saya sih, tapi keren, elegan kalau kita mengaplikasikannya pada benda yang ingin kita memberikan tampilan vintage ya. Kemudian ada lagi nih, kemudian warnanya tidak berubah walaupun kita aplikasikan sanding sealer. Nah, jadi dia bisa kita aplikasikan sanding sealer, kemudian dapat dilapisin clear coat yang berbahan water base, acrylic, solvent base, dan lain-lain ya. Jadi bisa untuk semua jenis top coat. Kemudian untuk finishing Runner DIY ini itu dia memang direkomendasikan untuk finishing indoor, untuk barang-barang indoor ya, dalam rumah. Kemudian dapat diaplikasikan untuk semua jenis kayu. Nah, jadi kayu di Indonesia pun bisalah menggunakan Runner DIY ini ya, untuk teman-teman yang ingin tampilan vintage ya. Dan untuk kelebihan yang lainnya lagi adalah biasanya kan kita kan kalau menggunakan wood stand biasa kan harus melakukan beberapa kali lapisan tuh ya. Namun dengan menggunakan Runner DIY ini, apabila ingin menghasilkan efek vintage, kita tinggal mengikuti tahapannya saja. Berbeda apabila kita mengaplikasikan beberapa tahapan dengan wood stand yang lain. Seperti itu. Ya, dan adapun untuk kekurangan dari Runner DIY ini adalah pertama dia pilihannya terbatas ya, karena
sesuai dengan kode-kode yang ada pada katalognya aja. Nanti teman-teman bisa lihat lah di Tokopedia ya bagaimana katalog-katalognya ya. Ya, jadi pilihannya terbatas. Cuma itu saja sih untuk kendala kekurangan yang saya temui sampai saat ini ya. Kira-kira begitu ya yang bisa saya sampaikan. Hasilnya bagaimana, unikannya apa, kelebihan dan kekurangannya bagaimana. Semoga bermanfaat dan membantu ya. Dan ini adalah menjadi salah satu alternatif pilihan untuk teman-teman apabila ingin finishing karya-karya kalian, furniture indoor yang ingin kesan vintage, kuno, tua, dan lain-lain. Ini adalah menjadi salah satu pilihan yang menurut saya itu worth it ya. Ya, cara aplikasinya pun mudah, siapapun bisa, dan kita tidak perlu melakukan berlapis-lapis lapisan wood stand yang biasa ya. Oke baik, terima kasih telah menonton video saya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa.